Kadang, perubahan nggak cukup cuma dirasakan, tapi harus dilihat. Dan buat sebagian orang, gunting rambut bisa jadi kuas yang menggambar ulang identitas. Waktu kamu gunting rambut, kamu nggak cuma melepas rambut. Kamu sedang melepaskan segala simbol yang pernah kamu pakai untuk menyembunyikan diri. Rasa takut terlihat aneh, nggak cocok, atau nggak pantas itu berubah jadi panggung untuk keberanian. Dari takut botak, jadi alter ego, simple tapi mendalam. Lihat aja Kobe Bryant dengan Black Mambanya atau Eddie Hall yang mencukur rambut demi fokus ke tujuan besar. Mereka ngerti satu hal, kadang kita perlu jadi telanjang, secara harfiah maupun metaforis, untuk bisa jadi utuh. Banyak orang sukses itu awalnya cuma iseng atau putus asa, tapi dari satu tindakan kecil itu, tumbuhlah kepercayaan diri baru. Canggung di awal, tapi justru kerentanan itu yang jadi senjata. Kamu belajar, gue bisa berubah, gue bisa mulai dari nol, dan ternyata nol itu nggak semenakutkan itu. Dan begitulah, rambut baru jadi simbol revolusi. Dan kamu siap punya panggung baru? Setelah kamu gunting rambut dan melepas identitas lama, sekarang saatnya memilih siapa kamu yang berikutnya. Dan disinilah alter ego atau identitas kedua masuk sebagai senjata rahasia. Bukan untuk menipu dunia, tapi untuk mengakses potensi yang selama ini kamu pendam. Lihat Kobe Bryant dengan Black Mambanya, atau Martin Luther King Jr. yang bahkan memakai kacamata non-resep hanya untuk memicu rasa tanggung jawab lebih besar. Mereka tahu, kadang kamu butuh topeng untuk menyalakan api di dalam. Dan lucunya, alter ego itu bukan pelarian dari jati diri. Justru itu jalan pulang menuju versi paling fokus, paling kuat, dan paling hidup dari kamu. Identitas manusia itu luwes, kayak air. Di tempat yang sempit, air bisa jadi aliran kecil. Di cekungan besar, dia jadi danau. Kamu juga gitu. Kita semua shapeshifter yang bisa berubah sesuai konteks tanpa kehilangan esensi. Jadi, bukan soal jadi orang lain. Ini soal memunculkan sisi terbaikmu yang selama ini cuma nunggu dipanggil keluar. Siapa alter ego kamu? Dan apa yang terjadi kalau kamu benar-benar hidup sebagai dia, bukan cuma pura-pura? Kamu tahu nggak, dalam hidup, ada dua mode yang sama-sama penting tapi sering disalahpahami, yaitu monk mode dan war mode. Keduanya bukan soal gaya hidup, tapi strategi bertahan dan tumbuh di tengah semerautnya dunia. Monk mode atau mode biksu itu saat kamu mundur sejenak, nggak untuk kabur, tapi buat meramu ulang diri. Seperti biksu di gunung, kamu ngilang sebentar dari keramaian biar bisa dengar suara hati sendiri. Fokus, detox, bangun fondasi baru tanpa distraksi. Tapi kamu juga nggak bisa selamanya di balik tembok. Datanglah war mode atau mode perang, versi kamu yang turun ke medan pertempuran, siap menghadapi tantangan, kekacauan, dan deadline yang numpuk. Di sini kamu nggak bisa terus menenangkan pikiran, kamu harus menantangnya, dan dari tekanan itulah kamu bertumbuh. Triknya, tahu kapan harus narik diri dan kapan harus nyerang. Terlalu lama di monk mode bisa bikin kamu lupa cara berdansa dengan dunia. Terlalu lama di war mode bisa bikin kamu lupa kenapa kamu berjuang. Jadi mainkan dua mode ini dengan bijak. Kadang diam itu senjata, kadang justru seranganlah yang menjadi senjata. Kita sering salah paham soal istirahat. Dipikirnya, istirahat itu soal rebahan panjang lebar sambil scroll TikTok atau Netflixan sampai lupa waktu. Padahal, istirahat yang kayak gitu lebih mirip pelarian, bukan pemulihan. Istirahat sejati itu datang dari kerja yang kamu cintai. Iya, kedengarannya paradoks. Tapi saat kamu benar-benar terlibat dalam sesuatu yang bermakna, istirahat jadi momen pengisian ulang, bukan pelampiasan dari kelelahan hidup yang hampa. Dan soal keseimbangan, jangan dibayangkan kayak timbangan yang statis. Hidup nggak begitu. Keseimbangan sejati justru hadir di antara dua ekstrim. Kamu kerja gila-gilaan, lalu istirahat dengan sepenuh hati. Kamu naik tinggi, lalu turun dalam, lalu naik lagi. Bukan datar, tapi dinamis. Jadi, bukan soal kerja sedikit, istirahat sedikit. Tapi soal tahu kapan harus gaspol, dan kapan harus tarik napas panjang. Karena justru dari kontras itulah hidup kamu punya ritme, dan dari ritme itu muncul kedalaman.
Visi itu bukan wahyu dari langit yang jatuh pas kamu meditasi di gunung atau tiba-tiba muncul waktu kamu nonton video motivasi. Enggak, visi itu bukan hidayah instan. Dia lebih mirip hasil dari eksperimen yang terus-menerus. Kamu nggak perlu tahu semuanya dari awal, cukup mulai. Coba ini, gagal, coba lagi, nyangkut. Dari situ, gambaran mulai terbentuk. Visi itu seperti lukisan yang awalnya cuma coretan, tapi lama-lama jadi bentuk. Iterasi adalah pencerahan yang menunggu giliran. Kalau kamu masih bingung mau kemana, itu wajar. Yang penting, bergerak. Jalan kaki sambil mikir jauh lebih berguna daripada duduk sambil overthinking. Dan kalau kamu butuh bantuan, pakai pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apa yang bikin aku penasaran? Apa yang sanggup bikin aku bertahan? Apa yang pengen aku banggakan 10 tahun dari sekarang? Visi bukan tentang jawaban sempurna, tapi tentang keberanian memulai dan membiarkan makna tumbuh seiring langkahmu. Rasa malas, bingung, atau nggak pede itu seringnya bukan karena kamu kurang semangat, tapi karena kamu nggak tahu harus ngapain. Kejelasan itu kayak lampu sorot di tengah kabut. Begitu nyala, kamu mungkin belum lihat ujung jalan, tapi setidaknya kamu tahu langkah pertama. Bikinlah rencana, bukan karena rencananya pasti berhasil, tapi karena kamu butuh titik awal untuk mulai. Dan kalau salah, ya tinggal revisi. Rencana itu bukan kontrak suci, dia cuma alat navigasi, bukan penjara. Saat kamu punya arah yang jelas, rasa percaya diri muncul alami. Kamu tahu kenapa kamu bangun pagi, kamu ngerti kenapa kamu harus belajar, olahraga, atau kerja keras. Dan dari situ, kamu mulai masuk ke flow, yaitu kondisi ajaib di mana tantangan dan kemampuan kamu saling ngepas, di mana tingkat kesulitan nggak terlalu gampang sampai bosan, tapi juga nggak terlalu susah sampai frustrasi. Identitas itu bukan warisan yang kamu terima dari masa lalu, tapi keputusan yang kamu buat setiap hari. Kamu bukan cuma hasil dari pengalamanmu, kamu juga adalah pilihan sadar tentang siapa yang mau kamu perankan di hidup ini. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh versi terbaik dari diriku sekarang? Bukan versi ideal yang sempurna dan nggak pernah salah, tapi versi kamu yang berani, jujur, dan nggak takut bertindak. Bayangkan kamu bisa mencampur archetype dunia, sedikit visi ala Steve Jobs, ketenangan ala Buddha, kegigihan ala Jordan. Gabungkan mereka jadi satu karakter baru yang kamu pilih jalani. Bukan untuk pencitraan, tapi sebagai kerangka arah. Seolah kamu sedang membangun karakter utama dalam game, dan kamu punya kontrol penuh atas siapa dia. Dan supaya makin terasa nyata, kasih nama. Iya, berikan identitas itu nama. Nama bukan cuma label, dia adalah anchor bagi perilaku baru. Nama yang kamu pilih bisa jadi simbol dari standar hidup yang baru, dari komitmen baru terhadap pertumbuhan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menemukan siapa kamu, tapi menciptakan dia. Kadang, satu-satunya cara buat lompat ke level berikutnya adalah dengan melakukan sesuatu yang nggak bisa kamu tarik balik. Tindakan yang radikal, yang bikin kamu nggak punya pilihan selain naik atau tenggelam. Contohnya, cukur kepala. Umumkan target gila ke publik, daftar kompetisi sebelum kamu siap, beli tiket sekali jalan, pokoknya bakar jalan pulangmu. Karena justru saat kamu terdesak, kamu keluarin versi terbaikmu. Stres? Iya. Tapi ini bukan stres yang mematikan, ini stres taktis. Dosis tekanan yang disengaja untuk melahirkan pertumbuhan. Bayangin otot, dia tumbuh justru saat robek. Begitu juga mentalitasmu, kamu harus rela diregangkan, dibenturkan, dan diuji. Kalau kamu terus main aman, kamu bakal terus jadi versi setengah jadi. Jadi kalau kamu pengen bertumbuh cepat, lakukan sesuatu yang ekstrem. Bakar jembatan ke zona nyaman. Karena dari abu itulah, identitas barumu mulai muncul. Kalau kamu ingin bertumbuh secara konsisten, hidupmu butuh dua rutinitas inti, yaitu belajar dan membangun, setiap hari walau sedikit. Karena belajar tanpa membangun adalah teori kosong, dan membangun tanpa belajar adalah muter di tempat. Pagi-pagi, asah pikiranmu, baca, dengar, nonton, atau kontemplasi, serap insight.
Sore atau malamnya, ubah itu jadi sesuatu. Bisa nulis, ngoding, ngelatih tubuh, bikin konten, atau bangun bisnis. 1 untuk masuk, 1 untuk keluar. 2 arah, 1 evolusi. Kamu sedang membangun 3 pilar eksistensial. Mind, body, business. Otakmu tajam, tubuhmu kuat, karyamu nyata. Ini pondasi hidup modern yang tahan banting. Bukan cuma keren di luar, tapi kokoh di dalam. Dan soal hubungan, percaya deh, saat kamu memperbaiki hubunganmu dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain ikut membaik. Karena cinta yang kamu cari di luar, seringnya muncul saat kamu mulai menghargai versi dirimu yang sedang dibangun. Kalau kamu terus main aman, kamu bakal jadi ahli dalam stagnan. Serius, dunia ini terlalu dinamis untuk ditaklukkan dengan strategi nunggu mood. Sekali-sekali, katakan ya pada kekacauan. Ambil tantangan yang bikin deg-degan. Lompat ke proyek yang kamu rasa belum siap. Paksa dirimu masuk ke ruangan yang kamu rasa terlalu besar untukmu. Karena justru di ruang itulah kamu tumbuh. Ya, kamu bakal retak. Pikiranmu mungkin ngerasa meledak. Tubuhmu bakal lelah. Tapi jangan salah, di sanalah ekspansi terjadi. Kamu butuh ketegangan buat tumbuh. Sama kayak ide, kamu butuh tekanan biar bisa meledak jadi terobosan. Kadang 2 hingga 3 bulan gila bisa mengubah seluruh tahun kamu. Tapi kamu harus siap sedikit rusak dulu demi membangun ulang dari versi yang lebih tinggi. Jadi jangan cari aman, tapi cari arena dan biarkan dirimu bertarung. Karena kamu lebih siap dari yang kamu kira, kamu cuma belum sempat menguji dirimu sampai cukup dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.